Selamat datang di bangku sekolah, serba-serbi cerita masa sekolah. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini, jadi menjadi modal semangat lah, khususnya kru bangku sekolah. Dan kali ini Erik ditemani dengan bintang tamu, tapi sekelas sih. Cuman kan kita itu jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Karena di sekolah itu kita itu orang sibuk. Langsung saja, ini dia Jamila. Oke. Gimana kabarnya Teh Jamila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir menghadiri undangan kami lah. Oke, Bangku oke. sekolah kami sangat terima kasih banget ya. Sama-sama. Kayaknya sih kurang asik lah kalau misalnya udah ada Teh Jamilah kesini, kita gak ngebahas masa-masa lalunya, masa lampaunya, dimana jauh dari kata-kata internet ya. Jauh kata-kata internet. Kita mengupas masa kecilnya dulu deh. Masa kecilnya dulu. Ya. Kita kan dulu kecil itu sering menggeluti permainan-permainan yang berinteraksi dengan orang-orang banyak. Betul Karena sekali. kan kalau misalnya sekarang kita lihat, interaksinya kok sama gadget gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi kan kita itu suka bingung gitu, kemana budaya kita yang dulu kan. Iya, betul. Nah, saya mau ditanya nih, Teh Jamilah pernah gak sih ngelakuin dimana kita itu berinteraksi dengan alam? Pokoknya yang dipikirin itu cuma keseruan-keseruan bersama teman-teman gitu. Iya, iya. Mm-mm. Ada sih dulu kalau pas waktu sempat kecil bahkan saya sering dibilang bisa kayak gimana ya, kayak Kayak tomboy gimana? gitu. Tomboy. Iya. Hmm. Saya sempat bilang sama diri saya sendiri, saya ini kayak tomboy banget ya, soalnya permainan masa kecil saya tuh emang bukan kayak perempuan-perempuan kayak biasanya gitu. Nah, saya waktu kecil mainnya hobinya di alam, di sungai. Nah, itu hobi saya main waktu dulu. Bahkan Sungai. ya intinya bisa dibilang kayak bolang-bolangan gitu deh Iya, ya. iya, Nah, iya, kayak gitu intinya. Saya dulu waktu kecil sukanya hobinya berenang, hobinya ya kayak ngaprak gitu deh ke hutan. Nah, makanya seru. Nah, Baru tahu saya. seru banget. Kita sekelas itu kan jarang ngobrol juga, jadi Iya, iya. saya itu baru tahu sekarang gitu. Kalau udah Makanya harus diingat cari sini. tahu ya. Iya, gitu. Oke. Teh Jamilah kan tomboy gitu ya. Hmm. Tomboy berarti Sempat bisa dibilang bisa tomboy. dibilang tomboy, Iya. berarti identiknya itu teman-temannya itu ada yang laki-lakinya berarti. Ada, dulu sempat saya sering berteman, soalnya kan tetanggaan saya kanan kiri itu laki-laki semua gitu ya. Jadi kebanyakan saya sering main kalau sama perempuan pada jauh-jauh gitu rumahnya. Jadi makanya saya sempat bisa dibilang sama cowok lagi kalau main gitu. Makanya hobinya alam terus gitu mainnya, gak kayak gimana ya, kayak perempuan standar biasanya kan hobinya main BP, main di BP. rumahnya Oh gitu iya, ya. main Betul. BP ya. Kalau saya hobinya nggak ada ya BP. healing terus jalan-jalan ke hutan Bola kayak gitu ya. Kayak masak-masakan. Mancing gitu. Ya betul. Saya waktu Mancing. kecil hobi banget itu mancing. Bahkan sampai orang tua tuh, "Kamu mau kemana?" Nah, sore-sore udah. Mancing gitu ya. Saya nggak bilang dulu sama orang tua, langsung aja saya selonong gitu. Padahal saya tahu-tahu udah ada di sungai mancing gitu. Itu waktu kecil saya. Tapi sekarang enggak lah, jauh dari itu Tapi kayaknya. itu menjadi kenangan Iya, banget betul ya bagi sekali. kita. Kenangan banget waktu kecil. Kalau permainan yang sering dilakuin sama Teh Jamilah waktu dulu itu apa sih? Yang waktu dulu yang Apa ya? suka pakai alat gitu. Bisa Apa? dibilang kayak backless kalau waktu kecil. Oh, Nah, backless. kayak Iya, gitu. iya, backless. Sampai saya kalau main ke laut yang dicari tuh, Kuwuk. nah betul Kuwuk, sekali, nah. kuwuknya yang dicari tuh. Bukan bukan berenang, enggak, tapi saya yang dicari pertama datang ke situ yang kayak gitunya. Iya betul. Bener, Waktu bener, kecil bener. gitu sekali. Identik perempuan sih itu, bener. Iya, Main gambar. pernah. Main Main gambar. gambar sering bahkan saya. Tapi ya main gambarnya gitu kan, tetangga saya cowok, jadi sama cowok lagi Sama cowok mainnya juga. gitu. Iya. Kalau poces itu. Poces? Kelereng. Pernah saya. Oh, pernah juga. Walaupun saya perempuan pernah. Hobi banget dulu saya moces. Sampai udah habis sering kalah kan saya ya. Soalnya mainnya sama cowok terus ya. Kalau udah habis minta Beli uang lagi. sama orang tua. "Mas, Beli. saya mau beli ini pokoknya." Aduh, ini Kak, sempat dibilang sama orang tua saya, "Kamu ini perempuan mainnya kok sama cowok terus, hobinya kayak cowok banget." Emang identiknya lingkungan saya cowok gitu. Jadi makanya terpacu Lingkungan ya itu mengaruhi Nah, juga ya, Ya, betul geografis. sekali. Bener-bener. Ha-ha. Terus kan waktu sekolah SD itu, Ya. sekarang kan jarang lah, terutama karena pandemi ini. Jadi yang jualan-jualan itu gak ada ya, Iya, betul jarang. sekali. Tapi pernah gak waktu SD Teh Jamilah itu ngantri untuk membeli permen yang dibentuk ayam, bentuk burung gitu? Oh, pernah banget, Pernah pernah nggak sih? banget pernah.
Dulu pas waktu itu sampai saya belajar jam pertama ya, saya gak fokus, di pikiran saya tuh pengen permen yang dibentuk ayam, takut ngantri gitu, takut ngantri, emang suka banyakan gitu di pikiran saya tuh. Istirahat sekarang saya mau beli gambar ayam ya, besoknya lagi saya mau beli gambar ini gitu, sampai betul. saya suka keluar duluan, mang saya duluan gitu kalau dibilang kalau ngantri, ya saya sodok terus gitu, pengen duluan pokoknya Iya. gitu. Tapi kalau Erik mah dulu kan beli permen gitu ya. Iya. Terus teman ada yang minta gitu. Mau minta permen dong. Iya. Kan Kojek itu kan gini ya. Iya, Ya iya. udah nih. Pernah gak gitu? Gak pernah Gak pernah sih, ya? gak pernah. Berarti Erik dulu yang gitu aja. Pernah sih. Cuma Erik aja gitu sih kayaknya. Aduh. Jadi itu- kan saking kita itu mementingkan perasaan teman iya gitu. iya benar sekali. Benar sekali sih. Tapi sekarang itu kan jalani hidup itu jadi pengen lagi ke masa kecil gitu ya. Betul sekali. Sekarang udah ada beban-beban orang tua. Oh iya, Teh Jamila ini anak keberapa sih? Saya anak kedua dari 4 saudara. Iya. Anak kedua Iya. dari 4 saudara. Berarti ke bawah ada 2. Ada. Yang kedua adiknya cewek, yang terakhir cowok, dan yang sekarang kakak perempuan, udah nikah juga tapi. Iya. Ya begitulah. Teh Jamila kan tadi bahasnya itu cenderung dengan ketomboyannya. Nah, kalau dilihat dari sekarang kan sangat beda jauh gitu. Sangat antara atas dan bawah lah. Iya betul. Bagaimana sih proses hijrah Teh Jamila untuk jadi seperti sekarang? Oke, ini pertanyaan sangat menarik banget Hmm. ya teman-teman. Oke, kalau pertama saya sempat dibilang waktu SD tuh masih apa ya, hobinya masih setara kayak gitu deh intinya ya. Si SD Tapi itu masih ya, gitu. nah waktu SMP mulai saya apa ya, beradaptasi dengan lingkungan, teman-teman baru. Justru saya apa ya? mulai tertarik gitu. Ya, mulai tertarik, betul sekali. Nah, waktu pas kelas 1 saya pertama deket gitu sama teman perempuan, bisa dibilang dia itu cantik banget ya, solehah banget gitu. Termotivasi. Iya betul sekali. Dari segi akhlaknya, dari segi bicaranya, dari segi adabnya pula sopan santun gitu ya. Mulai dari situlah saya tertarik. Oh, saya dulu kemana aja gitu ya. Sampai baru mengenal sosok yang seperti ini Iya, gitu. iya. Nah, akhirnya saya di situ mulai belajarlah dari dia, sering beradaptasi juga sama dia gitu. Nah, sampai akhirnya ya saya apa ya, bisa dibilang seperti dia lah gitu, walaupun tidak sepenuhnya seperti dia gitu. Nah, waktu naik ke kelas 2, nah saya bisa dibilang kayak pengen berubah lagi gitu saya tuh. Berubah gimana? Berubah kayak dulu lagi gitu. Soalnya kayak gimana ya? Saya pengen kembali kehidupan saya yang dulu gitu. Saya tuh kan sering gimana dulu, Iya. walaupun ya pertemanan saya, lingkungan saya dulu nggak baik gitu ya. Tapi gimana ya? Tapi saya satu sisi sering nguatin diri gitu. Saya ini kan perempuan gitu. Saya ini kan harus beda lah gitu setaranya sama laki-laki. Iya, Nah, benar. akhirnya waktu kelas 9 sekolah, saya berusaha tetap istiqomah gitu ya, walaupun tidak sepenuhnya apa ya, bisa dibilang sempurna gitu ya. Sampai akhirnya saya masuk ke sekolah SMA ke sini kelas 1. Nah, di situ saya dulu pernah sempet deket gitu ya sama seseorang gitu ya. Laki-laki. Ya, gimana ya gitu deh Oh pokoknya. iya iya. Ya, Terus? terus dia orangnya kan jauh gitu ya. Mm-mm. Tapi apa ya, saya berinteraksi LDR gitu lewat ya? sosial media gitu ya, lewat sosial media. Nah, di situ saya sering lihat apa ya, statusnya gitu, sering lihat IG-nya dan sebagainya, dan ternyata dia tuh emang bener-bener apa ya, sempat bisa dibilang kayak yang tadi waktu SMP, si perempuan itu ya dari segi akhlaknya oke dan lain sebagainya, sehingga saya tuh emang bener-bener terpicu gitu. Wah, ini bener-bener ngebangun saya kembali lagi apa ya, hijrah buat istiqomah gitu. Ini bener-bener nguatin diri saya untuk kayak gimana gitu ya. Nah, akhirnya waktu pas sempet itu, intinya saya kayak gimana ya, bisa dibilang oke lah gitu, saya bener-bener Siap gitu siap ya. Nguatin istiqomah. tekad Nah bener-bener, gitu, bulitin pengen tekad. bener-bener istiqomah gitu, pengen bener-bener dan lain sebagainya gitu. Nah, dari disitulah saya mulai belajar pakai kerudung yang syar'i, pakai kayak gimana ya, keluar tanpa kerudung tuh emang bener-bener gak nyaman gitu Iya. kalau emang udah terbiasa Udah mah gitu. terbiasa. Iya betul sekali. Kecuali kalau waktu kecil ya, emang waktu kecil mah sempat dari kelas 3 ke bawah memang suka gak pakai kerudung Iya, nih waktu bener, kecil, bener, waktu bener. kecil itu ya. Soalnya kan belum balik juga gitu. Nah, berpikir waktu SMA saya ini kan sudah balik juga, gak mungkin saya kalau misalkan sekarang saya harus buka aurat dan lain sebagainya, sama saja saya mengotori orang tua saya. Bener gitu, nah, gitu sekali. Karena udah tahu aturan dan apa-apa Nah, gitu gitu. ya.
sempat saya sering belajar juga gitu, sering terus aja belajar nyari ilmu agama, dari intinya belajar tentang agama, belajar tentang hijrah saya. Nah waktu sebelum naik ke SMA tuh belajar sampai emang bener-bener saya mah udah bulat deh kayaknya, sampai gak berani ngelakuin hal yang pernah dilakuin dulu gitu. Tapi waktu emang itu waktu kecil sih gitu. Nah tapi waktu sekarang saya emang bener-bener udah buletin tekad gitu. Nah jadi saya pengen tetap diam di satu tempat ya yang seperti itu gitu, yang kayak sekarang ini gitu. Nah dari situlah saya mulai hijrah gitu. Dari situlah. Tapi Erik tadi kedengaran waktu SMP ya. Kita itu SMP sebelum dipersatukan di kelas ya, kita itu pernah ketemu loh. Oh iya ya, oh iya kita pernah bertemu. Ya. Tapi pas apa ya? Waktu lomba dongeng. Oh iya, betul sekali. Kebetulan Teh Jamilah ini juara satunya dan Erik juara 2. Iya benar kan? Ya. Waktu itu pas pembagian kejuaraannya sore ya kalau nggak salah. Iya, sore. Saya mau cerita sedikit ya. Nah, di situ saya sempat insecure banget ya. Soalnya saya kan baru pertama kali ngikut lomba kayak gitu. Nah, pertama kali banget diajakin sama guru bahasa Sunda waktu di SMP. Neng katanya mau gak ikut gini. Saya sempat saya mah kayak gak bisa gitu, tapi guru saya selalu nyemangatin, ayolah kita nyoba dulu aja, terus aja bilang gitu. Sampai akhirnya ya udah deh Bu, saya mau ikutan gitu. Nah akhirnya sering berlatih sama dia, dan setelah itu waktunya lomba. Nah waktu itu waktunya lomba. Sampai di situ oke lah, bisa dibilang sudah selesai lombanya, tinggal menunggu kejuaraan ya. Nah waktu itu saya sempat pengen pulang aja gitu, gak mau nungguin kejuaraan karena udah insecure dari awal gitu. Gak mungkin saya juara, orang pertama saya baru pertama ikut lomba gitu. Nah orang saya bukan basicnya di situ gitu. Intinya saya pengen pulang aja deh Bu, katanya kalaupun juara ya alhamdulillah, sama ibu aja wakilin gitu. Saya pengen pulang, pokoknya gak kuat dengernya gitu. Terus? Nah waktu denger kabar ternyata Teh Jamilah juara. Nah waktu itu kan saya mau sempat pulang ya, tapi kata guru saya ya udah tungguin aja di sini, katanya nggak lama kok, bentar lagi ini lagi diseleksi nilainya gitu. Habis itu ya udah deh gak apa-apa, saya tungguin aja. Nah pas pembagian waktu jadi nungguin sampai sore? Iya nungguin sampai sore saya di situ. Salat dulu kan di situ ya. Abis salat saya sempat berdoa dulu gitu. Ya Allah kata saya gak apa-apa deh, saya gak juara 1, lagian saya baru pertama kali baru nyoba. Tapi kalaupun saya harus juara 1, saya bersyukur banget gitu ya. Saya bersyukur banget, intinya bisa orang tua bangga, nanti guru-guru bisa bangga terhadap saya ya. Akhirnya sudah selesai waktu itu, saya gabung sama teman-teman tapi bukan dari SMP gitu. Intinya berbaur sama yang lain gitu. Nah, waktu itu sampai tibalah sore waktu itu pembagian kejuaraan. Ya di situ saya emang bener-bener ngerasa kan saya deg-degan banget, diam di kelas sendiri ya. Gak tahu di kelas berapa itu, soalnya waktu pas di SMP saya diam di kelas sendiri waktu itu, nyender ke tembok gitu ya. Saya emang pikiran tuh udah kemana-mana gitu ya, gak mungkin saya juara, gak mungkin pokoknya. Pas di situ pembagian kejuaraan dongeng waktu itu disebutin kan dari peringkat 3 dulu ya. Peringkat 3 bukan nama saya. Oh ya udah gak apa-apa deh, saya mah udah yakin pasti saya gak bakal menang. Ketiga aja udah bukan nama saya gitu, apalagi pertama gitu. Kedua masih bukan saya. Ya yang kedua tuh Kang Erik ya waktu itu. Ya benar sekali. Yang kedua Kang Erik waktu itu, tapi saya udah putus asa. Pasti yang pertama tuh gak tahu dari SMP mana, pokoknya saya lihat dia tuh emang bagus banget gitu ya. Pokoknya udah insecure dari awal gitu ya, gak yakin. Saya bilang sama guru saya, ibu gak apa-apa deh ya kalau saya gak juara. Gak apa-apa katanya, nak, gak apa-apa, lagian ini baru awal kamu nyoba gitu katanya. Ya udah deh, kalau di situ saya emang ngerasa kayak gimana, ya udah deh putus asa aja, diem aja di tempat gitu. Pas pembagian juara pertama waktu itu ya bisa disebut bilang kayak gimana ya, ini tuh pokoknya pas dibilang nama saya disebut gitu waktu juara 1, sampai di situ nangis. Bukan nangis ya, apa ya, orang guru-guru saya waktu itu teriak apa ya, teriaknya bisa disebut bilang di bangga gitu kelas ya. Waktu itu saya gak percaya itu nama saya, gak percaya. Tapi waktu itu emang bener kata guru saya yang udah naik duluan ke panggung, ayo Jamilah yang pertama katanya. Saya di situ bener-bener sujud, berterima kasih banget gitu ya sama Allah, gak peduli temboknya kotor dan lain sebagainya. Saya di situ pokoknya pasrahin diri, ya Allah, alhamdulillah terima kasih, ternyata doa saya waktu tadi dikabul gitu. Dan alhamdulillah guru-guru saya bisa bangga ngeliat saya gitu, sampai ada yang nangis juga, meluk juga gitu ya. Akhirnya saya bisa berangkat ke kabupaten waktu itu. Oh iya, karena kan yang juara 1 cuma juara 1 ya. Iya, yang berangkat juara kabupaten yang berangkat ke kabupaten. Dan akhirnya waktu di kabupaten
kan sempet denger juga waktu di SMP banyak sekali yang ikut lomba di kabupaten, apa ya yang kayak tadi, terus berangkat ke kabupaten itu biasanya jarang yang menang gitu ya kalau di sekolah-sekolah aku. Jadi makanya pas aku mau ke Sukabumi waktu itu sempat insecure juga di sini gitu. Kata saya, apalagi ini kabupaten saingannya harus berapa sekolah gitu. Tapi nggak apa-apa deh, lah aja, siapa tahu kayak kemarin lagi gitu. Nah akhirnya saya belajar berdoa, belajar dikuatin sama mama gitu, sama guru-guru juga berangkat ke kabupaten. Itu iya, waktu berangkat ke kabupaten saya sempat sakit di situ ya, sempat mau diganti sama yang juara 2 kemarin katanya gitu. Nah tapi kalau sakit saya yang ke kabupaten ya? Harusnya kemarin tuh emang udah mau Kang Eri gitu yang ke Sukabumi tuh. Sampai pembina saya bilang, kamu masih kuat gak? Katanya kalau udah gak kuat ya udah gak apa-apa, mau diganti sama yang kedua kemarin gitu ya. Tapi saya sempat mikir lagi, ini usaha saya masa mau dibatalin sampai sini gitu ya, walaupun saya lagi sakit. Oke lah, gak apa-apa, lah aja gitu, biar taruh nasib deh sama Allah gimana nantinya gitu. Nah akhirnya berangkatlah ke kabupaten. Nah waktu itu nginep gak tau di hotel apa ya waktu itu. Terus kan waktu di jalan saya sering muntah gitu ya. Nah akhirnya dari hotel dikira saya jauh gitu ke tempat ke tempat perlombaannya. Padahal deket banget. Saya waktu itu makan Antimo 2 langsung sekaligus ya, karena takut muntah, tidur di mobil. Dan akhirnya pas waktu sampai saya emang bener-bener ngantuk pas mau lomba, ngantuk banget di situ. Nah akhirnya ya pas lomba emang sempat ngeblank gitu ya, tapi nguatin lagi, emang ada yang blank dikit gitu ya, tapi oke, gak apa-apa lah, yang penting saya udah selesai, intinya udah, dan tinggal nunggu kejuaraan waktu itu. Akhirnya ya udah deh, gak apa-apa, lah aja kata guru saya. Lagian dapat gak dapat ini kabupaten, kalaupun dapatnya kamu udah hebat banget. Udah gitu. Hebat banget sih. Kata guru saya sering nguatin kayak gitu. Ya udah deh kata saya. Waktu itu saya pulang duluan ke hotel ya, nggak nunggu kejuaraan dulu karena emang sakit bener ya waktu itu. Tadinya mau ke puskesmas dulu tapi nggak jadi, langsung pulang ke hotel ya waktu itu. Akhirnya guru saya yang nungguin kejuaraan waktu itu. Katanya boleh pulang duluan katanya kalau misalkan emang udah gak kuat katanya. Ya udah deh, saya pokoknya pengen nunggu banget, penasaran banget karena emang kemarin saya sempet gak dapet tapi dapet gitu ya waktu di sini. Nah, akhirnya ditungguin waktu itu. Terus? Tapi saya gak percaya dapet, soalnya waktu itu emang amburadul sekali pikiran tuh gitu. Antimo berarti. Nah, gara-gara antimo, terus sakit, emang lagi sakit waktu itu tuh. Ya udah deh, akhirnya memutuskan guru saya yang mewakili saya di situ. Tapi saya berdoa sama guru saya, kan pembimbingnya 2 ya waktu itu. Saya dikuatin lagi sampai dengar kabar waktu sore itu katanya, Neng, alhamdulillah SMP 2 Cibitung dapet katanya. Dapet. Alhamdulillah dapet waktu itu di kabupaten, cuma ya walaupun ketiga tapi alhamdulillah gitu ya. Keren, kabupaten loh itu. Alhamdulillah waktu itu bisa dapet juara 3, akhirnya pulang bisa bawa piala, bisa ngebanggain guru-guru juga. Guru-guru juga sempat awalnya nggak percaya gitu. Sempatnya nggak apa-apa deh, ikut aja deh ke kabupaten, menang kalahnya ya udah gak apa-apa, yang penting terwakili. Ya, alhamdulillah menang. Alhamdulillah 3. Bisa menang juga ya. Gitu singkat ceritanya yang pas waktu kita ketemu. Ya, itu ya, ternyata panjang juga ceritanya. Panjang juga.